Sarah's headed off to nursing school next month. She sewed that herself. It's beautiful. You sure this is a Di antara pegunungan yang berwarna sangat hijau, tampak dua orang tentara yang ditugaskan untuk menembak beberapa tentara lawan. Tentara tersebut bernama Bobby Swagger dan Donnie Van. Bobby sendiri adalah seorang sniper yang sudah terkenal tidak pernah meleset karena ia bisa membaca hampir semua unsur geografis sesaat sebelum ia menembak. supposed to be hostiles that close? Tanpa mereka berdua tahu, tentara musuh ternyata mendatangkan sebuah helikopter untuk menembaki mereka dari atas. Mereka yang tidak menerima informasi tentang helikopter mencoba melapor pada markas mereka, tapi markas mereka tidak merespon panggilan itu. Donnie yang saat itu sudah merasa mereka tidak bisa menang melawan helikopter, meminta Bobby untuk segera kabur. Tapi Bobby bersikeras untuk menembaki helikopter tersebut. Sayangnya, mereka terlebih dahulu dihujani oleh peluru helikopter itu. Alhasil Donnie tewas dengan mengenaskan di depan mata Bobby. 3 tahun berlalu, Bobby memutuskan untuk pensiun dini dari tugasnya sebagai seorang sniper. Ia pergi dan menikmati sisa hidupnya di pegunungan terpencil, tempat di mana ia menikmati sisa waktunya bersama anjing kesayangannya. Good boy. Di kantor pemerintahan Virginia, kita akan diperkenalkan dengan seorang kolonel yang bernama Johnson. Johnson sendiri sedang mencari seorang sniper yang bisa membantunya untuk melindungi presiden. Karena dalam beberapa minggu lagi, presiden akan datang dan berpidato di wilayah terbuka. Karena itulah, Johnson ingin berjaga-jaga jikalau ada usaha penembakan yang akan terjadi. Ia pun diberitahu oleh salah satu teman Rusianya tentang keberadaan seorang sniper legendaris yang baru saja dinyatakan pensiun. Dan setelah memeriksa berkas milik Bobby, Johnson tidak berpikir dua kali untuk langsung merekrutnya. Was killed. No official report. Ghost report says he inflicted 70% casualties. The rest fled. The agency asset that left them. Sesampainya Johnson di tempat Bobby, ia langsung mengutarakan tujuannya kepada Bobby. Johnson memberitahu bahwa ia membutuhkan Bobby untuk membuat sebuah rencana penembakan presiden agar Bobby bisa menggagalkan rencana tersebut. Johnson yakin bahwa rencana yang akan disusun oleh Bobby adalah rencana yang sama dengan rencana yang coba dilakukan oleh penembak jitu lainnya. Down in a man's land, I bury you in the hill. Tell the sheriff a month or two later, he understands. Take your hand off your weapon. Bobby adalah salah satu orang yang dikenal sangat paham mengenai posisi dan waktu yang tepat untuk menembak. Bobby lalu bertanya, alasan dirinya dipilih untuk melakukan misi ini. Johnson kembali menjelaskan bahwa pemerintahan sebenarnya sudah berhasil diselundupi, sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta orang luar. Awalnya Bobby menolak karena ia sama sekali tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang pemerintahan. Tapi Johnson lalu berkata kepadanya kalau sekarang negara sangat membutuhkan kehadiran orang seperti Bobby. Mendengar hal itu, Bobby teringat akan sumpah setianya kepada negara dan kematian Donnie. Ia pun meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran Johnson. Keesokan harinya, di halaman rumah Bobby, ia mencoba menghitung jarak dan tata letak. Berdasarkan informasi yang ia terima dari Johnson, ia kemudian menyadari bahwa tempat presiden berpidato nanti memiliki resiko yang sangat besar untuk menjadi target seorang sniper. Merasa tidak punya pilihan lain, Bobby memutuskan untuk menerima misi dari Johnson. Dan setelah ia menitipkan anjing kesayangannya pada seorang penjaga hewan, Bobby lekas terbang ke Amerika untuk mulai menjalankan misinya. Di tempat Johnson, Bobby lalu menyerahkan beberapa strategi penembakan yang ia prediksi akan dieksekusi oleh orang yang ingin membunuh presiden. Melihat catatan dan perhitungan dari Bobby, Johnson bersyukur bahwa ia tidak pernah salah memilih orang. Johnson lalu menawarkan Bobby posisi sebagai pengawas saat pidato presiden berlangsung. Sekaligus, ia ingin meminta Bobby untuk menemukan sang penembak jitu yang mungkin menargetkan presiden nanti.
Singkat cerita, hari kunjungan presiden pun tiba. Bobley dan Johnson sudah berada di sebuah gedung tua untuk mengawasi area di sekeliling. Di sana juga ada seorang polisi bernama Timon yang ditugaskan untuk mengawal Bobley saat ia sedang fokus mengawasi presiden. Saat itu Bobley berhasil menghitung jarak waktu, ketepatan suhu, dan arah angin, sehingga ia bisa dengan mudah memprediksi kapan seorang penembak jitu memutuskan untuk menembak. Dan benar saja, ketika ia berhasil menemukan timin yang tepat, Bobley membalikkan badannya untuk memberitahu pada Johnson apa yang baru saja ia sadari. Namun ternyata, terungkap bahwa Kolonel Johnson bukanlah orang yang bisa dipercaya. Ia ternyata menjebak Bobley untuk dijadikan kambing hitam atas penembakan presiden. Sayangnya, Timon tidak berhasil membunuh Bobley dalam sekali tembak. Bobley lalu mencari segala cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Di tengah usaha pelariannya, ia bertemu dengan seorang anggota FBI yang bernama Memphis. Dengan cepat, Bobley dapat mengelabui Memphis agar ia bisa mencuri mobilnya. Saat Bobley meninggalkan Memphis yang sudah terborgong, ia membisikkan pada Memphis kalau ia bukanlah orang yang menembak presiden. Bobley lalu masuk ke dalam tempat pencucian mobil agar plat mobil yang ia pakai tidak bisa terlacak oleh radar. Dengan tenang, ia mencari barang yang bisa ia pakai untuk menyumbat luka tembaknya. Sialnya, ketika Bobley baru saja keluar dari tempat pencucian mobil, pihak kepolisian sudah mengerahkan helikopter yang sekarang berada tepat di atasnya. Bobley yang berhasil disudutkan oleh helikopter mengambil tindakan nekat dengan cara menceburkan mobil itu ke laut. Di kantor para agen FBI, rekan kerja Memphis melihat berita yang memperlihatkan Memphis tidak berkutik saat menghentikan Bobley. Semua orang di kantor menganggap tindakannya itu telah mengotori nama agen FBI. Ia lalu dipanggil untuk menghadap atasannya. Di situ, Memphis lagi-lagi disalahkan atas ulahnya yang membuat para agen FBI lain merasa malu. Memphis malah berkata bahwa ia sama sekali tidak merasa malu, melainkan bersyukur kalau ia masih hidup saat penyerangan itu terjadi. Mendengar alasan Memphis itu, atasannya hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Kita kembali diperlihatkan dengan Bobley yang sudah membawa mobil orang lain. Mobil siapa lagi nih yang dibajak sama dia? Menyadari bahwa wajahnya sudah tersebar di mana-mana, Bobley menyelinap ke belakang sebuah toko untuk mematikan listrik toko tersebut agar ia bisa dengan bebas masuk, lalu membeli bahan-bahan yang ia dijadikan obat penahan sakit. Can't sell you nothing. Just lost our power. Please, I got cash. I mean, you can keep the change. Ain't gonna be able to find nothing. Please, all I need is a marinade needle, some salt, some sugar, a couple bottles. Taktiknya berjalan sempurna. Penjual toko tersebut tidak menyadari bahwa orang yang baru saja ia layani adalah seorang penembak jitu yang baru saja dituduh menembak sang presiden. Keesokan harinya, Bobley memutuskan untuk pergi ke satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Orang itu adalah seorang janda yang ternyata istri dari mendiang teman seperjuangannya. Yap benar, si Doni istri Doni. Akan kita panggil dengan nama Sarah. Awalnya Sarah tidak begitu yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Bobley. I know somebody want to shoot him. Look, you're a nurse, right? No, that was Donnie's dream. I couldn't stand the blood. I teach the 3rd grade. Please. Tapi mengingat bahwa Bobley adalah sahabat dari mendiang suaminya, Sarah kemudian memutuskan untuk menolong Bobley yang saat itu sedang terluka parah akibat luka tembak dari Timmons. Bobley lalu memberikan Sarah beberapa resep untuk ia beli di apotek terpisah agar gerak-geriknya tidak dicurigai. Singkat cerita, malam pun Bobley membius dirinya sendiri agar Sarah dapat dengan mudah menjahit luka tembak miliknya. Tampak tangannya yang bergetar saat ia menjahit luka tembak itu karena Sarah sebenarnya adalah orang yang tidak bisa melihat darah. Di kantor FBI, ternyata Memphis menjadi sangat penasaran dengan kasus penembakan presiden. Ia melakukan banyak penelitian dan perhitungan untuk melihat seberapa detail sang penembak jitu itu melakukan aksinya, dan hasil yang Memphis temukan adalah bukti bahwa sasaran penembak jitu tersebut bukanlah presiden, melainkan seorang uskup Ethiopia yang dinyatakan tewas karena peluru yang meleset. Terungkap bahwa